Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan channel Do Undercover. Biasa kita kajian dulu guys, refresh iman Islam kita dengan kitab Bulughul Maram, kitab Syarhus Sunnah oleh Al Ustadz Abu Qatadah di Masjid Aisyah ya. Kita simak. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ilam rahimakumullah, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini, dengan izin dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berjumpa kembali di kajian makanan setiap Rabu malam, setiap malam Kamis, dalam pembahasan kitab Syarhus Sunnah lil Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Kita masih dalam pembahasan tentang asma dan sifat, yaitu akidah Ahlussunnah bi asma'illahi wa sifatihi. Itu akidah Ahlussunnah dalam menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Nah, kita sudah bahas di dua pertemuan. Di pertemuan pertama kita telah jelaskan tentang urgensi beriman kepada nama-nama dan sifat Allah. Beriman kepada nama-nama dan sifat Allah merupakan bagian dari rukun iman kepada Allah. Kita ingat kembali itu. Karena iman kepada Allah secara globalnya ada 4 rukun, yaitu iman kepada adanya Allah, iman kepada rububiyah Allah, iman kepada uluhiyah Allah, dan iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kemudian kita telah jelaskan salah satu urgensi kedudukan mengetahui nama-nama Allah dan mengetahui sifat-sifat Allah. Kita telah jelaskan salah satu hadis bahwa Nabi SAW mengatakan di antara nama-nama Allah ada 99 nama. Man as-soha tawaladana. Jadi mempelajari dan memahami nama-nama Allah itu termasuk sebab orang akan masuk surga. Ya. Dan kita juga telah jelaskan salah satu keutamaan mengetahui nama-nama Allah dan sifat Allah itu akan menyempurnakan ibadah kita kepada Allah. Artinya ibadah kita akan sempurna kepada Allah dari nilai khusyuknya, kemudian nilai mahabbah, rasa cinta, kemudian khauf berupa rasa takut kita kepada Allah, kemudian roja, pengharapan kita kepada Allah. Itu salah satunya ketika orang memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jadi nilai kekhusyuan orang dalam doa ketika paham atas nama-nama Allah. Jadi seperti saya jelaskan, ketika orang berdoa dengan menyebut nama Allah, kemudian plus dia tahu tentang makna yang dikandung dari nama tersebut, maka akan menambah nilai kekhusyuan dalam ibadah kepada Allah. Dan seperti sudah diberikan contoh ketika antum berdoa, ya Razzaq, ya Ghafur, ya Rahman, maka ketika menyebut nama-nama Allah tersebut, maka tertancap dalam hati kita itu yaitu
rojanya tinggi. Jadi rasa pengharapan kepada Allah tinggi. Sebab antum yakin bahwa Allah Maha Pemberi rezeki, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun. Ya. Termasuk kita berdoa kepada Allah, kita meyakini Allah Maha Kaya, Ghaniyun Hamid, Azizun Hakim, Ghafurur Rahim, dan seterusnya. Maka nilai ibadah kita akan lebih kuat. Kemudian juga nilai khasyah. Contohnya orang akan selalu bertakwa di mana saja berada. Ketika kita mengetahui tiga nama Allah, Al-Alim, As-Sami, Al-Basir. Jadi manakala kita tahu Allah Maha tahu, berarti tidak ada yang tersembunyi bagi Allah apa yang kita perbuat. Allah Maha mendengar, artinya mendengar semua apa yang kita ucapkan. Allah Maha melihat semua apa yang kita perbuat. Maka berarti orang mukmin itu akan bertakwa di mana saja kita berada. Dan dalam hadis dikatakan, ittaqullaha haitsu ma kuntum. Bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Nah, nilai takwa kita berada di mana-mana kita ada. Jadi ketika kita berada di mana-mana kita takwa. Nah, nilai ketakwaan kita akan semakin kokoh ketika kita tahu nama-nama Allah. Makanya kata Imam Ibrahim bin Adham, ketika mengedukasi orang yang akan melakukan maksiat, silahkan kamu maksiat di tempat yang Allah tidak melihat. Ya, memang tidak ada tempat yang Allah tidak melihat kita. Ya, jadi nilai khasyah, nilai roja, nilai mahabbah akan sempurna pada diri seseorang ketika orang itu memahami dengan dalam terhadap nama-nama dan sifat Allah. Makanya dalam ayat Quran dikatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Kemudian juga kita telah jelaskan mengapa kita mempelajari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah dengan benar. Karena dalam masalah ini telah terjadi penyimpangan, ya. Jadi penyimpangannya itu secara garis besar ada dua penyimpangan yang sudah saya jelaskan, yaitu ahlul tamthil, tasbih, yaitu yang menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluknya. Ini yang dinamakan dengan mumathilah musyabihah. Jadi menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya. Seperti orang Yahudi mensifati Allah dengan fakir. Orang-orang Yahudi mengatakan ya Allahi maqbulah. Innallaha fakirun, Allah itu fakir. Allah itu terbelenggu tangannya. Ya. Atau seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani mensifati Allah dengan salisul salasa. Jadi mengatakan Uzair ibnullah, Uzair anak Allah, Isa anak Allah. Ini menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, itu tokoh musyabihah. Nah, sedangkan yang kedua adalah makhluk ta'til, yaitu orang-orang yang mengingkari nama atau sebagian sifat Allah. Jadi tidak menetapkan, kalau tadi menetapkan tapi dulu melampaui batas. Ya. Yaitu tiga kelompok utama. Yang pertama adalah Jahmiyah, pengikut Jaham bin Safwan, yang mereka mengingkari semua nama Allah dan sifat Allah. Jadi orang-orang Jahmiyah itu mengatakan ya Allah itu tidak disifati dan Allah tidak memiliki nama. Karena mereka lari takut menyamakan Allah dengan makhluknya. Nah, kelompok yang kedua adalah orang-orang Mu'tazilah, yaitu yang menetapkan nama-nama Allah tapi mengingkari sifat-sifat Allah. Jadi menetapkan nama-nama
tapi tidak ditetapkan sifat ilmunya. Allah mendengar, Allah dinamai dengan Sami, tapi tidak ditetapkan sifat mendengar, dan seterusnya. Kemudian yang ketiganya adalah ia menetapkan nama-nama Allah, menetapkan sifat-sifat Allah, tetapi mengingkari sebagian dari sifat Allah. Yang terutama sifat yang dinamakan dengan sifat dzatiyah khabariyah, sifat ya, sifat ainain, ya, sifat yang lainnya, ya. Nah, itu dikenal dengan kaum Asy'ariyah, Ghurabiyah, dan Maturidiyah. Nah, kita mesti mengikuti jejak Ahlussunnah wal Jamaah dalam menetapkan nama-nama Allah dan dalam menetapkan sifat-sifat Allah. Jadi, dalam menetapkan nama-nama Allah, dalam menetapkan sifat-sifat Allah. Nah, kita akan jelaskan sekarang sedikit, kita belajar dengan sesederhana mungkin antara menetapkan nama dengan menetapkan sifat Allah. Jadi ada nama, ada sifat. Ya. Apa bedanya nama dengan sifat? Jadi kita mengetahukan al-asma'u was sifat, nama dan sifat. Ya. Kalau kita mungkin berikan contoh sederhana, ya, contoh sederhana antara nama dengan sifat. Kita berikan contoh dulu ke makhluk. Jadi kasih contoh ke makhluk antara nama dengan sifat. Ya. Kita kasih contoh yang real aja. Ya. Pokoknya kita menamai, ya, ada nama orang, ya, namanya umpamanya Abdul Rahman, ya, nama itu kan, ya, nama, ya, sifatnya itu ada dua pada manusia, ya. Sifat khalqiyah, sifat khuluqiyah kalau di manusia. Sifat khalqiyahnya itu berkaitan dengan identik fisik, ya, seperti tinggi badannya, kemudian, ya, besar kecilnya dengannya, kemudian putih atau hitam kulitnya, sawo matang, kemudian rambutnya hitam, lurus atau jorong, ya, apa ya bahasa Indonesia? Pokoknya gitulah. Itu namanya sifat khalqiyah, sifat dari sisi fisik. Kalau sifat al-khuluqiyah adalah identik dari sifat yang berkaitan terpuji atau tercela, ya, seperti umpamanya disifati dermawan, penyayang, kemudian pemberani, ya. Maka ini sifat terpuji. Kalau sifat tercelanya umpamanya pemarah, apa pikir, pemalu, penakut, maka ini semuanya adalah sifat tercela. Itu dalam diri manusia itu yang dinamakan dengan nama dan sifat. Kalau kita berikan contoh dalam benda atau makhluk, kereta api, mobil, ya, ini kan nama yang semuanya punya sifat, banyak. Pesawat disebutkan sifatnya terbang, bahan bakarnya apa, gitu. Kemudian kita ke hewan, umpamanya kita menyebutkan gajah. Gajah itu apa? Ya, binatang yang berbadan besar, ya, telinganya besar, bertulang berapa itu? Ada belalainya, ya, dan seterusnya. Gajah sebutkan itu, monyet sebutkan. Nah, itu kita tahu nama dan sifat. Jadi nama dan sifat. Kalau kita berbicara tentang Allah, al-asma
kullu madalla ala dzatillah ma'a sifatil kamal al-qaimatu bihi. Jadi sekarang apa bedanya nama dengan sifat Allah? Nama adalah semua perkara yang menunjukkan kepada zat Allah. Jadi semua yang menunjukkan kepada zat Allah, yang menunjukkan kepada sifat Allah. Jadi kalau nama Allah itu berikut sifat. Jadi kalau nama Allah itu berikut apa? Sifat. Dipahami ya, nanti kita akan pelajari poinnya. Jadi nama itu semua yang menunjukkan kepada zat dan menunjukkan kepada sifat sempurna bagi Allah. Dan sifat ini bahasa kita melekat. Melekat itu tidak terpisah dari Allah. Jadi dalam arti tidak seperti kita kan, kalau kita mah kadang sifat ada, kadang sifat-sifat itu berkurang atau hilang kan itu. Kalau ada pada manusia, ya. Ya, tidak ada orang mungkin yang sama sekali tidak punya sifat rahmah. Kadang-kadang ada rahmahnya, walaupun mungkin banyaknya tidak rahmah pokoknya. Ada orang yang pemarah, ada orang yang zalim, tapi kadang-kadang sifat rahmah. Bahkan terkadang penjahat yang pembunuh juga kadang-kadang rahmah di waktu-waktu tertentu. Tapi lebih banyak apa? Jahatnya. Jadi kalau nama itu menunjukkan kepada zat Allah, plus menunjukkan sifat sempurna bagi Allah. Kalau sifat adalah dikatakan apa sifat itu? Ia nubutul amal al-qaimah bi dzatillah. Nubutul amal al-qaimah bi dzatillah. Ya. Adapun sifat adalah segala sesuatu yang menunjukkan sifat melekat bagi Allah. Jadi sifat melekat bagi Allah. Jadi sifat yang menunjukkan kepada Allah. Ya. Perbedaan di antara keduanya gampang setelah ini. Jadi setiap nama mesti menunjukkan kepada sifat. Jadi setiap nama mesti menunjukkan kepada sifat. Tapi sifat tidak mesti menjadi nama. Jadi setiap nama mesti menunjukkan sifat. Tapi tidak setiap sifat menjadi nama Allah dan bisa jadi nama Allah. Nah, dipahaminya begini. Jadi ketika antum berbicara tentang nama-nama Allah, nama-nama Allah itu kita berikan contoh 10 nama Allah. Jadi kita kasih contoh 10 nama Allah dulu. Nama-nama Allah yang sangat populer aja dulu. Ya. Kalau Allah di metrosnya jangan dulu. Itu karena itu udah melekat ya. Artinya udah paham. Umpamanya tadi Al-Alim, As-Sami, Al-Basir, Ar-Rahman, Al-Ghafur, ya, Al-Aziz, Al-Hakim, ya. Kemudian nama-nama yang lain, umpamanya apa? Tadi apa aja? Al-Hakim. Kemudian Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Hayyu, Al-Qayyum. Ya. Itu nama-nama Allah. Ya. Semua nama Allah itu ditetapkan 2 dimensi. Jadi semua nama Allah wajib antum diimani ada 2 sisi. Jadi setiap nama
Hal ini sebagaimana antum sudah pahami ya dalam surah Al-Isra, yaitu ayat 110 itu. Qul innallaha awil rahmana ayyama tad'una falahu al-asmaul husna. Itu menunjukkan zat yang satu adalah Allah. Dalam arti kalau kita memanggil salah satu nama di antara nama Allah, maka yang dipanggil adalah satu, yaitu apa? Allah. Contohnya tadi Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Aziz, Ya Hakim, Ya Sami, Ya Basir, Ya Alim, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Maka artinya kalau kita memanggil Allah dengan salah satu nama itu, berarti kita memanggil dan yang satu adalah Allah. Dalam arti sisi lain, boleh kita memanggil Allah dengan nama yang mana saja. Boleh mengatakan Ya Rahman, boleh kita mengatakan Ya Rahim, boleh kita mengatakan Ya Ghafur, boleh kita mengatakan Ya Sami. Ya. Walaupun dalam adab memanggil Allah ketika berdoa seyogianya relevansi. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ighfir. Jadi setiap nama Allah menunjukkan kepada zat yang satu, yaitu apa? Allah. Yang kedua, kita meyakini setiap nama Allah itu mengandung sifat. Jadi nama Allah itu mengandung sifat yang dikandung dari setiap nama itu. Maka dengan itulah nama Allah itu dinamakan Husna, Asmaul Husna. Dalam 3 ayat yang sudah saya jelaskan, surah Al-A'raf ya, ayat 180 ya. Kemudian surah Al-Isra ayat 110 dan surah Thaha ayat 8, yaitu walillahi al-asmaul husna, itu surah Al-A'rafnya. Ayyama tad'una falahul al-asmaul husna, itu surah apa? Al-Isra. Kemudian lahu al-asmaul husna, itu dalam surah apa? Thaha. Jadi nama Allah itu dinamakan Asmaul Husna. Kenapa nama Allah dinamakan Husna? Li'annaha mutadamminatun li sifatin kamilah. Jadi karena semua nama Allah itu menunjukkan sifat yang sempurna. Ya. Jadi berbeda dengan nama makhluk, nama kita, ya, nama manusia. Tidak setiap orang dikasih nama sesuatu mengandung sifat. Jadi kalau kita katakan tadi yang 10, ya, kita ambil dulu tadi Al-Hayyu, Al-Qayyum. Al-Hayyu itu nama, sifatnya apa? Hayat, sifat hidup, yaitu hayat kamilah, la yusbaq bi adami wa la yarfa'u bi zawali. Jadi Allah itu disifati dengan sifat hidup, hidup yang sempurna, hidup yang tidak diawali dengan tidak ada dan tidak diakhiri dengan tidak ada. Hayatul kamilah, hayat yang sempurna. Nah, hayatnya itu disebutkan dalam ayat-ayat yang lain. Sempurnanya itu salah satunya dinafikan sinatun walanam, bahwa Allah itu hidup tanpa disifati dengan sifat kurang, yaitu ngantuk dan tidur. Tetapi apa? Qayyumiyah, Al-Hayyu Al-Qayyum, yaitu dalam bahasa kita qaimun binafsihi, Allah itu berdiri sendiri, yang disebutkan dalam surah Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yaitu setiap nama Allah
Al-Alim, As-Sami, Al-Basir. Al-Alim itu berarti menetapkan sifatul ilmi, sifat ilmu. Nah, ilmu Allah itu ilmu al-kamil. Bagaimana ilmu Allah itu ilmu yang sempurna? Satu, la yusbah bijahlin wa la yalhaquhu binisyan. Al-ilmu al-muhitu bi kulli syai'in. Ilmu Allah itu ilmu yang sempurna. Jadi Allah dinamai dengan alim, berarti menetapkan sifat ilmu. Nah, ilmunya ilmu yang sempurna, tidak diawali dengan tidak tahu, tidak diakhiri dengan lupa. Ilmu yang tersembunyi bagi Allah, beda dengan kita akan ilmunya terpakai. Nah, kemudian setelahnya apa? As-Sami, menetapkan sifat sami, yaitu Allah Maha mendengar. Nah, pendengaran Allah itu luas, meliputi segala sesuatu. Kemudian Al-Basir, menetapkan sifat basar, ya, dan penglihatan Allah, penglihatan yang meliputi segala sesuatu. Jadi setiap nama menunjukkan apa? Sifat. Nah, beda dengan sifat nama manusia. Mungkin ada namanya basir, tapi buta. Ada orang ajis, tapi lumpuh. Namanya ajis, tapi orangnya tidak bisa jalan, lumpuh. Karena nama tidak mengandung apa? Sifat. Ada orang namanya adil, tapi zalim. Ya, namanya adil tapi zalim. Ada namanya sami, tetapi tuli. Dinamai sami tapi tuli. Ada orang alim, bijahil. Namanya alim tapi jahil. Jadi ini sesuatu yang penting bagi kita. Beriman kepada nama Allah plus beriman kepada apa? Sifat. Karena setiap nama Allah menunjukkan kepada zat yang satu, yaitu Allah, dan menunjukkan sifat yang sempurna. Nah, tadi dikatakan urgensinya itu apa? Urgensinya itu tadi, kalau kita berdoa kepada Allah, ya, orang yang paham kepada kandungan apa-apa yang di dalamnya berupa sifat, itu akan lebih kuat kekhusyuannya dan harapannya kepada Allah ketika berdoa. Jadi seperti tadi, contohnya untuk meminta kekuatan berarti menyebutkan ya aziz, ya qawi, wahai yang maha gagah, bagaimana yang kuat, kan gitu. Itu ketika kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi menetapkan nama Allah mesti menetapkan apa? Sifat Tuhan. Jadi setiap nama Allah mengandung sifat. Kalau menetapkan nama wajib menetapkan apa? Sifat. Karena setiap nama menunjukkan apa? Sifat. Tapi tidak setiap nama mesti menunjukkan nama. Maaf, tidak setiap sifat menunjukkan kepada nama. Jadi tidak setiap sifat menunjukkan kepada nama. Seperti sifat-sifat pilihan. Jadi seperti sifat pilihan. Karena nanti kita akan jelaskan ada sifat dzatiyah, ada sifat apa? Pilihan. Sifat pilihan itu ya sifat yang berkaitan dengan masyiah Allah. Ya, seperti umpamanya ya sifat pilihan itu sifat mahabbah, kemudian sifat ridha, sifat maji, sifat ityan, sifat ghadab. Ya, kan dalam Al-Qur'an disebutkan ghadab, maka menetapkan sifat ghadab. Tapi tidak boleh kita menamai Allah dengan al-ghadab, zat yang maha marah. Enggak. Kita tidak boleh berdoa ya ghadab. Wajah rabbuka wal malaku saffan, itu menetapkan sifat maji, Allah datang. Ya, tapi tidak boleh jadi nama al-jari. Ya. Tidak boleh kita menamakan nama Allah dengan al-jari dan sifat-sifat yang baik. Jadi yang jelas
dalam kaidah memahami nama-nama Allah dan sifat Allah tadi kita memahami ya apa tadi nama kemudian apa sifat. Perbedaan di antara keduanya tadi setiap nama mesti mengandung sifat, tapi tidak setiap sifat menunjukkan kepada nama. Nah, sekarang kita akan masuk ke beberapa kaidah penting tentang nama-nama Allah. Jadi tentang nama-nama Allah. Berkaitan dengan nama Allah, kaidahnya jadi asma Allah Ta'ala tauqifiyah. Apa yang dimaksud dengan nama Allah tauqifiyah? Dalam arti menetapkannya hanya dengan Quran dan hadis saja. Lama jalan akli, tidak ada ya lapangan atau tidak ada bagian untuk akal menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Di mana la nusbitu lillahi asma'an illa bidilalatil kitab wa sunnah. Jadi kita tidak bisa menamakan nama Allah, tidak bisa kita menamakan ya atau tidak menetapkan sifat Allah kecuali ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Saya akan jelaskan contohnya. Wujud, tidak, apa? Wujud, tidak, bapak. Itu nama atau apa? Jadi kita pahami dulu, nama Allah itu tauqifiyah. Tauqifiyah artinya tidak ada area lapangan, tidak ada wewenang bagi akal untuk menetapkan nama Allah kecuali dengan Quran dan Sunnah. Kecuali Quran dengan hadis. Mana dalilnya? Allah berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu. Allah berfirman, janganlah kamu berkata sesuatu tanpa ilmu. Artinya tidak boleh kita untuk menetapkan sesuatu kepada Allah tanpa dalil. Jadi tidak boleh. Kenapa? Pahami sederhana. Yang paling tahu tentang Allah siapa? Allah. Yang paling tahu tentang Allah setelah Allah siapa? Rasul. Artinya tentang nama-nama Allah itu tidak boleh dengan akal untuk menetapkan nama kepada Allah. Karena termasuk berkata kepada Allah dengan tanpa dalil. Kita berikan contoh untuk manusia. Apa boleh untuk memanggil orang tanpa ditetapkan nama baginya? Jadi kalau ada orang namanya Abdul Rahman dipanggil Abdul Ghafur boleh? Itu tidak boleh, bahkan termasuk pelanggaran. Dia akan tidak merasa senang, kan? Nah, maka kepada Allah lebih tidak boleh, lebih tidak layak
Maka kita tahu ada nama, ada sifat kan? Ya. Kalau kita lihat apa yang kita dengar, wujud, idam, bapa, mukhalaqatul lil hawadisi qiyamuhu binafsi. Jadi wujud, idam, bapa. Ini ada dalilnya dalam Quran bahwa itu sebagai nama Allah. Jadi pastikan tidak. Ya, kalau idam bapa dalam Quran ada dalilnya, tapi bukan itu lafaz huwal awalu wal akhiru, huwal awalu wal akhir. Ya. Maka kita tidak boleh berdoa dengan mengatakan ya idam, ya bapa, ya wujud, karena itu bukan nama Allah. Maka kita tidak boleh memanggil dengan nama itu. Kalau kita memanggil Allah dengan namanya, ya awal, ya akhir. Karena wujud tidak bapa bukan nama Allah. Ya. Maka ketika kita berbicara Allah, itu ada 3. Ya, perhatikan. Babul asma, babul sifat, babul khobar. Jadi babul asma, babul sifat, babul khobar. Pahami nanti satu-satu ya. Yang pertama, bab kita menyebutkan bahwa lafaz itu nama bagi Allah. Jadi ada lafaz, ada kalimat yang itu dikatakan sebagai nama Allah. Maka kita tidak boleh menyebutkan satu lafaz sebagai nama Allah kecuali ada dalil dari Quran ataupun apa? Sunnah yang sahih. Nama ya. Maka itu diambil dari Quran, diambil dari hadis. Bahwa itu adalah nama-nama Allah. Berikutnya adalah sifat Allah. Ya, sifat Allah. Bagaimana kita menetapkan sifat Allah? Sama, sifat Allah juga tauqifiyah. Artinya kita tidak boleh menetapkan sifat bagi Allah tanpa ada dalilnya. Hanya menetapkan sifat lebih luas daripada menetapkan nama. Jadi kalau para bapak sekarang menyebutkan nama dengan menyebutkan sifat berbeda. Kenapa? Karena menyebutkan sifat itu ruang lingkupnya lebih luas. Kenapa dikatakan menetapkan sifat lebih luas dari menetapkan nama? Tadi dikatakan kalau nama mesti menunjukkan apa? Sifat. Tapi sifat tidak mesti menunjukkan apa? Nama. Dari mana kita antum bisa mengatakan oh ini sifat Allah? Maka dalilnya untuk menjadikan dalil bahwa ini adalah sifat Allah diambil dari 3 cara mengambil dalilnya. 1, setiap nama menunjukkan bahwa sifat. Berarti semua ayat, semua dalil yang menunjukkan nama Allah pasti menunjukkan sifat Allah. Berarti kita memastikan kalau nama Allah 99, maka sifat Allah mesti 99. Berarti itu membantah memang pembatasan 20 sifat Allah itu bertentangan karena semua nama menunjukkan apa? Sifat. Karena kalau namanya dikatakan di antaranya 99 nama Allah, maka mesti menunjukkan 99 apa? Sifat Allah. Karena setiap nama menunjukkan apa? Sifat. Nah, yang kedua, lafaz yang menunjukkan nas sifat langsung. Jadi bukan dari nama, tapi lafaz yang menunjukkan sifat. Contohnya al-izzah, walillahil izzah, al-izzah. Ar-Rahmati. Kalau tadi kan Ar-Rahman, Ar-Rahim itu nama.
Tapi ada nas langsung Dzur Rahman. Al-Aziz nama, tapi Izzatu itu sifat. Walillahil izzatu jami'an. Dzul Quwwati. Al-Quwwati itu sifat. Namanya apa? Al-Qawiyyu. Ya. Jadi ada nas yang secara langsung menunjukkan kepada lafaz sifat. Jadi nama yang menunjukkan kepada lafaz sifat seperti Al-Quwwatu, Al-Izzatu, Ar-Rahmatu. Itu contoh dalam Quran. Yang ketiga, dalil yang kita ambil dari Quran bahwa itu bisa menunjukkan kepada sifat dari fiil yang menunjukkan perbuatan Allah. Jadi dari fiil madi atau fiil mudhari. Jadi fiil madi atau fiil mudhari. Contohnya tadi wa ghadiballah. Berarti menetapkan sifat apa? Ghadab. Wa ja'a rabbuka, menetapkan sifat maji. Ya. Kemudian yuridullahu bikumul yusra, menetapkan sifat apa? Irodah. Kemudian tadi sifat ghadab, kemudian tadi apa? Sifat mahabbah, yuhibbullah, gitu kan? Dan semisalnya. Nah, maka berarti penetapan sifat lebih luas dari penetapan apa? Nama. Karena setiap nama menunjukkan kepada sifat, tapi tidak setiap sifat menunjukkan kepada nama. Berarti tadi apa? Khabar, babul sifat. Jadi babul asma, babul asma, babul sifat. Nah yang ketiga, babul khabar. Apa yang dimaksud babul khabar itu? Kita tidak menyebutkan dalam bab nama dan juga tidak menyebutkan dalam bab sifat Allah, tapi mengkhabarkan tentang Allah, ikhbar menunjukkan. Seperti umpamanya, lafaz apakah Allah ada? Bahasa Arabnya wujud. Atau dengan istilah sifat wujud. Apakah Allah ada? Ada. Ya, itu iman. Tapi lafaznya bukan nama, bukan sifat Allah, lafaznya. Ya, karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa lafaz itu sebagai nama atau sifat Allah. Kalau antum ditanya, hal Allahu syai'un, apakah Allah itu sesuatu? Na'am, Allahu syai'. Allah itu apa? Sesuatu. Di bahasa Arab kan apa? Tidak. Apakah Allah itu kekal? Iya. Dibahasakan Arab apa? Baqa. Tapi lafaz itu tidak ada dalil dalam Quran sebagai nama dan tidak ada dalil dalam Quran bahwa itu sebagai apa? Sifat. Maka itu adalah babul ikhbar. Nah, boleh kita menghabarkan Allah dengan sesuatu selama tidak menunjukkan naqs kepada Allah, tidak menunjukkan sifat kurang bagi Allah. Maka ketika kita mengatakan wujud tidak baqa, itu dinamakan khabariyah, bukan bab sifat dan bukan bab nama. Maka dikatakan oleh para ulama babul ikhbar awsa'u min babis asma'i wa sifat. Bab mengkhabarkan Allah itu lebih luas dari menetapkan nama dan sifat. Seperti yang mungkin berdoa wahidat yang maha pengasih, wahidat yang maha penyayang, wahidat yang maha pengampun, boleh nggak? Ya, itu boleh. Tapi dari sisi ibadahnya berbeda dengan orang mengatakan ya Ghafur, ya Rahman, ya Rahim, ya, ya Aziz. Kenapa? Karena Allah memerintahnya menyeru dengan menyebutkan nama-nama. Berarti kita sesungguhnya dianjurkan untuk menghafal nama itu. Seperti tadi katakan, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Sami, ya Basir. Itu menyeru dengan menyebutkan nama.
Dan Allah mencintai ketika kita menyeru dengan menyebutkan namanya. Maka diistilahkan oleh para ulama berdoa bertawasul dengan menyebutkan apa? Namanya. Kalau pakai bahasa Indonesia boleh nggak? Yang sebagai terjemahan pemindahan bahasa yang kita sama dulu. Kita mengatakan wahid zat yang maha pengasih, wahid zat yang maha mengetahui, wahid zat yang maha mendengar, wahid zat yang maha melihat, jagalah kami. Boleh nggak? Boleh, tapi tidak sampai kepada kesempurnaan yang seperti orang menyebutkan dengan lafaz namanya. Dengan lafaz apa? Namanya. Karena ya berdoa dengan menyebutkan lafaz-lafaz nama Allah itu memiliki keutamaan tersendiri. Alhamdulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Jadi kita udah ambil beberapa kaidah tentang nama Allah. Pertama kita katakan nama Allah Taala tauhidiyah, bahwa nama Allah itu tauhidiyah. Tauhidiyah itu dalam bahasa sederhananya menunggu dalil, berhenti pada dalil, tidak menggunakan akal untuk menetapkan. Tetapi bukan akal tidak bisa menerima apa yang ditetapkan Allah. Sudah pada tentu apa yang ditetapkan Allah dalam Quran atau ditetapkan oleh Nabi SAW dalam Sunnah itu mesti masuk akal. Kemudian tadi dirinci, menetapkan nama Allah itu beda dengan menetapkan sifat Allah. Menetapkan sifat Allah dengan 3 cara. Dari nama, ada ayat yang menunjukkan kepada sifat langsung, atau diambil dari fi'il. Fi'il itu kan ada 3, ada fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Kalau fi'il amar kan maksud adalah fi'il madhi atau fi'il mudhari'. Nah, yang terakhir untuk malam ini kita memahami tadi asma Allah Ta'ala kulluha husna. Semua nama Allah itu husna. Dalam bahasa kita baik. Jadi sempurna. Ya. Kenapa sempurna dan dikatakan husna? Li'annaha mutadamminatun li sifatin kamilah. Karena semua nama Allah itu menunjukkan kepada sifat yang sempurna, tidak mengandung kekurangan dari satu sisi pun. Jadi nama Allah itu semuanya husna, artinya sempurna. Kemudian kita tutup dengan kaidah asma Allah Ta'ala ghairu muhaddadin bi adadin. Ini ghairu muhaddadin bi adadin. Artinya nama Allah itu tidak terbatas jumlahnya. Nah, ini penting ya. Nama Allah itu tidak terbatas jumlahnya. Tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah. Bagaimana dengan nama Allah yang 99?
itu di antara nama Allah 99. Jadi bukan hanya nama Allah 99. Nah, dalil yang menunjukkan nama Allah itu bukan hanya 99. Kalau kita bagi dalilnya ada dua. Jadi bagaimana kita meyakini bahwa nama Allah tidak hanya 99? Yang pertama, dalil waqi'i. Waqi'i itu dalil kenyataan bahasa kitanya. Bahwa kalau kita mengungkap ayat-ayat Quran dan mengungkap hadis-hadis Nabi, nama Allah ya memang lebih dari 99. Bahkan para ulama itu ada yang menjumlah ada yang menyebutkan nama-nama Allah itu ada yang sampai 200, ada yang sampai 500. Tergantung sejauh mana mereka beristimbat dengan ayat-ayat Quran itu untuk menetapkan nama Allah. Nah, yang kedua, dalil naqli. Artinya dalil naqli ini dalil yang menunjukkan bahwa bukan 99, yaitu hadis yang ma'ruf bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa dengan rekasi doanya. Jadi ini hadisnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, as'aluka bikul ismin walaka samaita bihi nafsaka aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw anzaltahu fi kitabika aw istaghfarta bihi bi ilmil ghaibi inda. Jadi sini ada urutannya. Doanya ini ya doa bertawasul dengan nama Allah. Bunyinya as'aluka, aku meminta kepadamu, bikul ismin walaka, dengan semua nama yang menunjukkan namamu. Jadi bisa bertawasul dengan nama-nama Allah. Samai kami nafsa, yang kau telah menamakan nama-nama itu bagimu. Awalam tahu akan min khalqi, atau engkau ajarkan nama-nama itu kepada salah seorang di antara makhluk, seperti kepada malaikat, kepada para nabi, para rasul. Aw anzaltahu fi kitabik, atau nama-nama itu tertera dalam kitab-kitab Allah. Ya, tertera dulu di Zabur, tertera di Taurat, tertera di Injil, dan tertera dalam apa? Al-Quran. Berarti ada berapa tadi? Allah menetapkan, kemudian diajarkan kepada salah seorang hambanya, atau ada dalam kitab. Nah, terakhir Nabi Muhammad mengatakan, "Au istahtarta bihi fi ilmil ghaibi," atau engkau rahasiakan nama-nama itu di sisi ilmu yang baik. Jadi ada nama-nama Allah yang Allah telah tetapkan tapi tidak dikasih tahu kepada hambanya. Ya, jadi tidak dikasih tahu Allah Taala kepada hambanya. Berarti ada nama-nama yang Allah rahasiakan di sisinya. Nah, hadis ini menunjukkan kalau ada nama-nama yang Allah Taala rahasiakan baginya di sisinya, nggak mungkin kita bisa menghitungnya. Nggak mungkin kita bisa untuk menjangkaunya karena disembunyikan di sisi Allah tentang sejumlah nama itu. Jadi menunjukkan nama Allah tidak terbatas. Kalau ada pertanyaan bagaimana dengan hadis yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu hadis berupa apa? Innalillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala jannah.
Nah, ini seperti redaksi begini, supaya paham pakai redaksi lain. Saya bilang, saya punya uang 10 juta untuk bersedekah membangun masjid. Apakah uang saya 10 juta atau dimungkinkan saya punya uang lagi selain 10 juta untuk beli mobil, beli tanah, untuk beli gemu dan yang lainnya. Tapi yang 10 juta untuk sedekah membangun masjid. Berarti tidak menafikan di sana ada uang selain untuk sedekah masjid. Maka tadi juga Nabi SAW mengatakan di antara nama Allah ada 99 makna syahada walau jannah. Jadi yang 99 ini punya kelebihan di antara 10 nama Allah yang Allah Ta'ala rahasiakan di sisinya. Kemudian yang 99 yang Allah sebutkan sebagai sebab masuk surga itu pun tidak ada yang tahu, karena Nabi SAW tidak menyebutkan langsung yang 99 ini. Adapun para ulama beristimbat seperti ada di jilid-jilid Quran ya, atau mungkin dalam kitab-kitab para ulama, itu tidak bisa dipastikan bahwa yang dimaksud 99 itu yang itu. Artinya tidak ada yang bisa memastikan yang dimaksud 99 itu hitungannya, tidak ada. Jadi kita meyakini nama Allah itu banyak, ya tidak hanya 99. Jadi dikatakan Asmaullah Ta'ala la tuhaddadu bi adadin muayyanin. Nama Allah itu tidak terbatas dengan jumlah tertentu. Nah, kita sampai di sini kita berikan waktu bertanya. Silakan ini. Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Dengan menyimak kajian lebih jelas ya mengenai asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat dan kita tetap girohnya tinggi kepada majelis ilmu dengan thalabul ilm syariat Islam yang benar sesuai qala Allah wa qala Rasul. See you next kajian. Wassalam.